Yuk, balik lagi di sini sama gua. Kali ini gua bakal bahas Chess Rush. Gimana cara auto win dengan mode duo. Jadi gua pakai record hasil gua tadi. Kebetulan musuhnya juga summoner. Kebanyakan 5 summoner. Jadi langsung aja sekalian gua review. Jadi itu gampangnya mode duo tuh lu bisa low streak biar lu bisa free refresh. Jadi enak banget buat lu yang main summoner. Di sini pentingnya lu main summoner tuh harus bedain nyawa rada jauh sih sama temen lu buat jangka panjangnya. Cuma lu juga harus mikirin lu mau main maksudnya interest low streak atau sama nyawa teman lu. Maksudnya ada dua cara buat main di mode duo. Yang pertama lu main interest, sama lu harus bisa ngebandingin nyawa lu sama nyawa teman lu pakai feeling. Misalkan teman lu nanti bakal menang-menang terus, jadi lu udah stop, jangan low streak terus. Jadi lu mendingan kalau bisa win streak daripada dapet interest gede tapi nyawa lu dikit, kayak gambling gitu loh. Mending main kayak perhitungan aja. Di sini gue tadi sengaja gue kalahin di ronde 1 biar gue dapat refreshnya cepet di ronde 3 harusnya. Kalau ronde 3 temen gue menang. Ini gue cepetin aja. Ada salah. Di ronde 3 lu jangan naruh bidak lu. Biasanya tuh gua narik bidak tuh di ronde 1, ronde 3, sampai ronde 7 atau 8, bahkan 9, tergantung kekalahan teman lu sih, sisa berapa nyawa sebenarnya. Kebetulan teman gua nggak main summoner, jadi bakalan enak buat nextnya. Jadi ini gue cepetin karena gue low streak. Ini gue low streak terus sampai ronde berapa ya, gue lupa. Ini lu harus temen lu kalah nih. Nah, di sini lu kayak harus lihat teman lu seberapa kuat bidak-bidak yang dia taruh. Jadi kalau lu kalau temen lu kuat, itu keuntungan lu di awal karena lu bisa dapat free refresh. Ini gue capetin. Nih musuhnya juga kebanyakan summoner. Aduh salah. Gue cepetin lagi. United we stand. Di sini lu udah bisa dapat free refresh karena udah beda. Udah mulai beda jauh. Biasanya tuh di free refresh gue dapat di ronde 5. Tapi yang paling annoying tuh pas lu ada musuh yang sama-sama main low streak. Itu bener-bener kayak gambling gitu loh. Kadang kalau low streak nggak bisa, lu sama musuhnya nggak naruh bidak, lu juga nggak naruh bidak, alhasil hitungannya menang. Tapi biasanya yang paling ngeselin lagi teman lu juga ikut low streak. Makanya tadi di ronde 1 gua langsung nggak naruh bidak biar nyawa gua jauh duluan sama teman gua. Langsung lagi dapetin. Ini gua masih kalah, belum kuat. Lu bisa lihat temen lu main harus sama undead, harus set rider, cuma dia masih nahan.
Dengan bidak-bidak begini harusnya dia udah kuat, karena elf sama undead, apalagi ada hunter free hit. Kecuali lawannya summoner mungkin beda cerita, yang beranak-beranak terus. Di sini dia udah mulai menang terus. Gue ini masih belum kuat lawan summoner lain, karena emang gue dapetnya masih sampah. Lu lihat ada berapa summoner? 1, 2, 3, 4, 5. Lawan gue 5 summoner. Kalau lawan summoner lu juga harus hitung-hitungan sih sama jumlah mana lu. Kebetulan di sini gua gacha-gacha terus karena gua takut keduluan dapat summoner sama player lain. Biasanya gua gacha-gacha. Nah, ini udah beda jauh nyawa gua 61 sama 92. Jadi gua udah bisa dibilang aman, bakalan dapat free terus. Karena musuhnya juga summoner, mungkin ini salah satu keuntungan lu buat main lost track, beda jauh sama temen lu. Cuma kalau nggak ada summoner mungkin lu bakalan berjaya, cuma lu bakalan bonyok kalau lawan sorcerer. 6 sorcerer bakalan ke instan anak-anak lu, bener-bener annoying. Tapi kebetulan di sini sorcerernya nggak terlalu sakit, jadi bisa langsung gua cepetin. Ini gua masih kalah karena belum kuat. Ini gua masukin, maksudnya lu tau lah, maksudnya combo-kombonya gimana. Ini biar gua nggak kalah aja, biar nyawa gua nggak turun jauh. Lu bisa lihat di sini nilai-nilai bidak lu 17, bisa dibilang standar. Cuma kalau lu lawan summoner, gue yakin masih pasti kalah karena masih jelek. Di sini gue masih kalah lawan summoner lain. United we stand. Gua cepetin. Lu lihat mau summoner mereka banyak banget. Mungkin di awal United we stand. kayak di awal mungkin gua kalah gacha. Cuma lu juga harus bisa kayak feeling, maksudnya lu bakalan ngabisin mana lu di apa, jumlah hero yang misalkan jumlah hero lu masih 4 atau 5, lu bisa ngabisin gacha lu di situ karena persentase bintang yang satu masih gede. Awal-awal mungkin gue ngincer si ini Joan of Arc sama summoner druid biar bisa 3. Mungkin itu alasan gue buat gacha. Sama setelah gue kalau hoki bisa nyari ini si kodok Marslot. Cuma summoner lain udah kebanyakan dapat Marslot, ada yang bintang 2. Banyak sebenarnya yang udah bintang 2. Masih 1 orang. Tapi mereka udah nyiapin Marshall. Karena menurut gua si kodok nih peran penting, karena dia asal dia nggak mati dia bakalan berak-berak terus. Nah terus kapan saat lu nambahin hero tuh biasanya gue di ronde 12, 15, 20, 25. Cuma standar gue itu, cuma itu tergantung apa gameplay lu sama musuh-musuh lu sih. Jadi gimana keadaannya, baik buruknya lu nanti juga bakalan tahu. Feeling lu sendiri harus nambah atau harus gacha atau harus lu investasi mana lu. Di sini gua masih belum kuat kayaknya sih. Biasanya tuh counter selain
sortir tuh gue di awal tuh paling bete sama ini nih, apa, naik angel. Dia ngeburn mana, sama kalau di mid atau end gamenya Doom gue juga nggak terlalu suka. Kalau United we ketemu Doom stand. kadang lu langsung di Doom, skill lu di lock nggak bisa keluar. Nah ini gue nggak tahu kenapa bisa Will is the most hoki powerful weapon. dapat guru. Terus tadi kan nggak ada slot, pas nggak ada slot itu gue mutusin buat gacha. Tergantung kehokian lu juga sih, kadang kalau nggak dapat tuh lu bingung mau nggak mau guru lu pasti kepake atau salah satu hero yang di belakang harus lu jual. Jadi ini gue sebenarnya si Dewi Kecantikan nggak terlalu gue pakai, cuma gue pakai tuh pas butuhnya aja. Kadang misalkan summoner gue kurang, kadang gue masukin. Cuma kalau udah dapat semua kayak gini biasanya gue anggurin. Paling kalau mana gue kayak 9, 19 atau 29 biasanya gue jual Unstoppable. biar plus interestnya gede. Kalau 29 kan kalau menang masih plus 1, masih jadi genap. Mungkin di 28 gue jual. Ini gue udah mulai menang lawan player-player lain. United we stand. Lu bisa lihat di sini summoner mereka di sini udah ada yang dapat Olympian. Slow and steady. I won't let you Kebetulan down. gue juga John of gue udah bintang 3 udah jadi. Cuma mungkin nggak. Oh ya, urutan hero utama gue tuh begini. Yang pertama tuh gue ngambil kodok terus kemudian gue ambil Evergreen, terus si Wish Doctor, gue nggak terlalu hafal namanya, sorry. Wish Doctor, terus ini John of Arc, terus yang kelima Werewolf, yang terakhir harusnya gue ngambil Dr. Molly, cuma pas gue main gue lupa ngambil. Jadi gue bener-bener ambil full summoner sama Evergreen, karena gue ngambil Evergreen tuh butuh banget buat tank, apalagi apa namanya ya, skill buff elfnya, elf sama protector itu berasa banget kalau dia udah bintang 3. United we stand. Gue biasanya dikomboin sama Dewi Perang, jadi biar protektornya nyala kan lumayan. Misalkan dia skill nambah darah berapa persen ya, gue lupa, 20%. Di sini gue cabutin aja karena lawan Momon. Nah, biasanya tuh di setelah ronde 15 bener-bener klimaks antara lu sama player-player musuh. Lu udah bisa lihat interest apa nilai gue udah United 4, we cuma stand. sebenarnya nih kalau si Nikma juga NGW juga serem, cuma nggak tahu kenapa dia kayak nggak hoki gitu dapetnya. Dia lebih fokusin ke Olympian. Kalau gue mungkin fokusinnya ke bis gue harus 4 minimal. Mungkin kalau posisinya begini gue nahan, nggak gue plusin juga. Gue apa namanya butuh mana buat nextnya. Gue nggak langsung gue babat, gue mainnya sabar. Tapi kesabaran itu juga lo harus lihat dengan nyawa lu bakalan sanggup survive apa enggak. Di sini gue yakin survive karena hero-hero gue udah bisa dibilang kuat. Apalagi John of Arc gue udah bintang 3 dan kodok gue udah bintang 2. Udah bisa dibilang di mid game kayak gini lu bisa berjaya begitu, nggak ada yang bisa ngalahin kecuali sortir. United we stand. Sortir juga di mid game masih bisa lo handle sih. Apalagi nih udah Evergreen gue udah bintang 3. Oh ya, kalau ngomongin soal posisi tuh tergantung apa namanya,
musuh juga sih, musuh lu apa, jadi lu bisa nge-setup bidak-bidak lu. Ini gue biasa default setup gue tuh begini, cuma biasanya gue rubah tergantung musuh, sorcerer atau assassin atau apapun itu biasanya gue rubah-rubah, cuma karena ini gue udah yakin jadi gue biarin. Ini gue lawan summoner lagi. Nilai gue di sini paling tinggi 66 meskipun bidak gue baru 7. Memang kalau summoner tuh paling ngesel si ini Olympian Dewa Laut, benar-benar sakitin sih selain kodok. Cuma kalau kodok dikomboin sama dia mungkin nggak terkalahkan tuh, kecuali lawan sorcerer United we lagi. stand. Nah di sini gue udah mulai gacha-gacha, nyawa gue 26 dan gue waktunya ngeplusin gue habisin karena Oh, 6 gue butuh summoners. menang. Gue nggak bisa kalah lagi, maksudnya gue nggak bisa lebih kurang dari 26. Nah di sini gue mulai setup apa namanya hero-hero gue begini. Kenapa? Karena biar apa ya, hero-hero bidak-bidak gue tuh nggak gampang diciduk gitu lah sama hero-hero lain. Karena gue masang setup begitu karena nggak ada sorcerer, karena nggak ada hero-hero yang ngeburs kayak kudanya naga, gue lupa namanya. Biasanya tuh udah kalau bintang 2 biasanya kalau berubah jadi United naga, we stand. serangan dia kan jadi area. Now's better, huh? Gue nggak tahu namanya apa, cuma gue ngebayang hero-hero Dota dia kayak Deka kan, kalau ulti jadi naga, ngehitnya area jadi area. Cuma gue nama-nama hero-hero CS Rush gini gue nggak tahu, cuma skillnya sama kelas atau rasnya gue tahu, karena tuh nggak jauh beda sama hero Dota yang sering gue lihat. Di sini udah mulai apa namanya, nyawanya udah pada mulai kritis karena banyak summoner kan. Summoner tuh emang hero paling combo paling biadab, gampang banget ngurangin nyawa lu. Nah di sini gua lawan kuda, udah ada yang mulai tersingkir, cuma masih pada diselamatin. Kuda ini juga si Luna, siapa namanya ya, Killer King. Will ya? Oh, Wolf Cavalier. Kalau bintang 3 juga hitnya kan mantul-mantul. Tuh berasa banget buat apa namanya, anak-anakan lu. Nah, di sini United we stand. bisa dibilang gue udah aman karena apa namanya, kedudukan gue tuh My eyes nilai gaze upon keseluruhan hero wherever gue you 75, stand. paling gede di antara yang lain. Jadi gue kayak mutusin buat nyimpen mana. Tadi ada si Dewi Kecantikan gue jual karena gue butuh mana. Kalau nggak gue jual kan gue dapatnya 5. Jadi gue ke-10-in. Tadi emang bener 6, cuma kalau ini kan 10 ntar jadi 7, lumayan. Di sini juga lu masih dapat free refresh dari teman lu karena jauh banget nyawa lu sama temen lu. Di sini United ronde-ronde we stand. neraka udah dimulai. Olympian semua. Di sini gue masih masih nahan karena gue lihat masih banyak yang 8, ada satu orang yang 9. Cuma gue kayak cukup yakin sama orang yang nge-9in hero-nya, masih nilainya tuh masih di bawah gue, jadi gue masih pede gitu. Misalkan gue kalah juga masih ada 2 nyawa. Maksudnya misalkan kalah nih, gue nyawa gue sisa 10-an, belasan, terus kalah lagi masih bisa diselamatin teman gue, jadi masih aman. Jadi di sini gue untuk mutusin untuk nge-set mana gue. Kebetulan di sini sorternya juga nggak terlalu kuat,
masih sorter sampah. Dia main mecha tersingkir tapi dia masih hidup. Yang tadinya gua kalah sama dia mungkin di akhirnya kebalik, karena emang lu nggak tahu gacha lu tuh kayak United we gimana, busuk stand. atau bagus. Yang tadi mana sih Gong? Dia masih sampah bidak-bidaknya tuh. Lo lihat masih 3 sorcer, 6 mecha. Di sini langsung diras sama dia. Cuma dia udah benar-benar mati konyol, nggak bisa ke 9, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa survive sih dengan bidak begini menurut gua, apalagi musuhnya summoner yang udah banyak, yang udah 6 summoner. Nah ini gua nggak tahu nih NGW kenapa ada hunter. Dia buat ngaktifin Olympian. Cuma kalau menurut gua Olympian tuh terlalu risk banget, apalagi kalau bintang lu masih 1 kayak sampah. Mending lu fokusin ke yang lain, kayak lu butuh tank, si Evergreen sama Protector. Tuh menurut gua Evergreen sama Protector udah combo yang nggak gua pakai sih, pasti selalu gua pakai kalau gua main summoner, karena Evergreen tuh udah pasti bintang 3. Bukan pasti sih, maksudnya fight-fightnya ya bintang 2, maksudnya selalu ada muncul aja gitu loh. Ya kalau yang ini kadang susah, cuma kadang kalau bintang 1 pun juga gue pasang buat ngaktifin protektornya, karena lumayan kalau lu lawan summoner. Biasanya yang peran penting tuh si Dewi Perang ini nih, maksudnya ngesot lu bisa kayak ngebackdoor bagian belakang kayak si Kodok, bisa aja dia ikut puyeng. Kalau dia skill kan kena mini stun gitu loh musuh yang di dekatnya, atau menarik musuh ke tempat kita, atau ngejauh. Bagus menurut gue sih. Tapi si Protector nggak pernah gue bintangin 3, udah cukup gue bintangin 2. Gue serahin ke yang lain bintang 3-nya, kayak summonernya gitu. Di sini udah mulai tersingkir satu persatu, lo bisa lihat. Di sini gue masih tak terkalahkan. Di sini gue kayaknya masih kalah sama dia. Ngeliat sama Protectornya, menang deh. Killing spree. Diangkat sama Evergreen. Nah di sini duit gue udah banyak. Gue biasanya tuh kalau mau ngoplesin tuh di ronde-ronde ganjil 10, maksudnya di ronde-ronde momon 10, 15, 20, 25. Terus kebetulan gue dapet King of Sea, tadinya gue mau masukin, cuma gue pikir lagi nggak jadi gue masukin, karena gue ngeliat dari mana gue nggak mungkin bisa ke 10, dan nyawa player lain sisa dikit. Jadi gue memutuskan kayak rush ke 9, terus gue all in gacha gitu. Jadi kayak keputusan lu tuh bukan tergantung standar yang biasa lu mainin, keputusan lu tuh tergantung apa yang lu lagi mainin, keadaan nyawa musuh lu, keadaan mana lu, keadaan nyawa temen lu, buat lu bisa refresh gratis. Itu sih penting buat gua. Makanya udah mulai pecah satu persatu. Ngomong-ngomong, 2 summoner udah pecah, 3 summoner, yang 1 sorcerer. Bisa dibilang gua aman, sisa 1 summoner lagi. Cuma gue pede dia nggak terlalu kuat. Lagi pula gue juga masih bisa nge-9-in. Ini gue tahan karena gue butuh mana, tahu lah lu. Jadi sengaja gue tahan dulu. Abis ronde ini langsung gue ke 9-in, terus gue gacha daripada gue ke 10. Mending gue ke 9-in sih. Kalau gue ke 10 tuh pertama mana gue nggak cukup,
terus nyawa-nyawa musuh lu juga tinggal dikit, jadi kenapa enggak lu langsung apa namanya, lu end aja gitu kan, daripada harus nunggu-nunggu. Summoner juga biasanya tuh main di awal-awal, Young people maksudnya di awal-awal tuh lo bisa ngebaca lo mau gacha di awal atau lo nge-save. Kalau nge-save gua biasanya tuh like the way dapatnya udah bagus-bagus, dapat hero-nya bagus-bagus. Cuma kalau jelek-jelek gua gacha juga tergantung mana sama nyawa teman gua sih. Di sini gua udah kuat banget. Apa si Dewa Laut gua bintangin 2, Olimpiannya juga nyala. Olimpian di sini udah nggak terkalahkan sih gua. Dia paling gede 93. Kebetulan teman gua juga main Rider, jadi nggak bentrok. Dia juga nggak main Lost Rig, langsung kelar di ronde 26. Itu sih enaknya main summoner di mode duo, apalagi di Even apa one pakai decent hero. cara Lost Rig. Disappointing. Lu bisa lihat rekor gua, maksudnya selalu summoner enak, maksudnya buat ngepush tuh enak. Jadi itu aja sih dari gua. Sorry kalau masih terbata-bata karena gua nggak terbiasa ngasih tips-tips kayak gini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe.